Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi faqad iktafa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, pertama sekali mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkat limpahan rahmat dan inayahnya pada kesempatan pagi hari ini. Kita semuanya dapat melanjutkan kajian kita ini kembali dengan harapan mudah-mudahan kajian-kajian yang selalu kita adakan ini senantiasa akan memberikan guna dan kemanfaatan, sehingga apa yang kita lakukan semuanya itu senantiasa dapat kita sesuaikan dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, pagi ini saya akan masih menerangkan hal-hal yang ada hubungannya dengan sholat, karena masalah sholat ini adalah merupakan masalah yang sifatnya pokok. Ibadah yang bersifat pokok itu ada dua. Satu, sholat. Kedua, haji. Oleh karena itu di dalam hadis yang sudah disampaikan oleh Nabi tentang sholat ini, Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu semuanya sebagaimana kamu semua melihat aku sholat. Jadi sholat itu harus sesuai betul dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Nabi, kecuali apabila tidak bisa. Yang kedua yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Nabi itu adalah haji. Sebab pada waktu melaksanakan haji, sahabat-sahabat itu tidak diajarkan kepada Nabi, tetapi disuruh mengikuti pelaksanaan daripada ibadah haji itu sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Nabi. Sesudah selesai pelaksanaan ibadah haji itu, Nabi menyampaikan, "Khudhu anni manasikakum." Kamu semuanya harus mencontoh kepadaku terhadap pelaksanaan manasik kamu. Pelaksanaan manasik itu harus kita sesuaikan dengan apa yang sudah
dikerjakan oleh Nabi. Sekarang yang perlu untuk saya sampaikan, dan di sini masih banyak yang tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Nabi. Pada waktu kita rukuk, itu posisi jari-jari tangan kita harus renggang, harus tidak hanya diperlukan renggang begitu, harus renggang. Jadi tangan kita yang menekan kepada lutut itu jari-jarinya harus renggang. Sebab sahabat Wa'il sewaktu melihat dan memperhatikan Nabi rukuk, di situ disampaikan kana idza raka'a farraja baina asabi'i, adalah apabila Nabi rukuk, Nabi merenggangkan di antara jari-jarinya, menekan kepada lutut, dan posisi jari ini harus renggang, ini harus ya. Tetapi tidak begitu apabila kita sedang sujud. Pada waktu kita sedang sujud, maka jari-jari tangan ini harus rapat, harus, tidak boleh begini sujud jarinya renggang, tidak boleh. Wa idza sajada dhamma asabi'ahu, apabila Nabi sujud, Nabi merenggangkan jari-jarinya, jadi merapatkan jari-jarinya, jari-jarinya ini dirapatkan ya. Kenapa harus sekali lagi? Karena Nabi tadi menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu semuanya sebagaimana aku sholat. Jadi kalau Nabi begitu, kita juga harus melaksanakan seperti itu, dirapatkan kalau sujud. Sekali lagi, jangan jari renggang. Kalau sholatnya sambil duduk, ya begitu juga akan bisa rukuk renggang, sujud rapat. Ini pertama. Yang kedua, ini menjadi hal yang sifatnya ikhtilaf di antara para ulama. Ikhtilaf itu berselisih. Jadi antara ulama yang satu dan ulama yang lain itu tidak berbeda. Ini sekali lagi kalau bisa, kecuali apabila sudah tua, sudah ada gangguan kakinya. Mas Hirmawan ini ada gangguan, saya lihat. Kalau posisi kita sedang sujud, sebagaimana apa yang disampaikan di dalam hadis, sahabat Wa'il memperhatikan sujudnya Nabi. Kata sahabat Wa'il itu idza sajada, ketika Nabi sujud, yadha'u rukbataihi qabla yadaihi, meletakkan dua lututnya sebelum dua tangannya. Jadi sing niba iku kudu dengkule dhisik, kecuali kalau tidak bisa loh. Kalau saya sholat sambil berdiri itu kadang-kadang tidak bisa ya. Jadi sing niba nisor iku kudu dengkule dhisik.
Tapi kalau nanti bangun dari sujud, wa idza nahadha rafa'a yadaihi qabla rukbataihi. Apabila bangun, Nabi itu mengangkat dua tangannya lebih dulu sebelum dua lututnya. Jadi sujud diangkat, menekan kepada lutut, menekan kepada paha, baru bangun. Jadi jangan lututnya dulu. Hal yang seperti itu terjadi ikhtilaf. Lah pokok daripada ikhtilaf itu apa? Nabi bersabda, idza sajada ahadukum, apabila salah seorang daripada kamu sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, maka janganlah ia turun seperti turunnya binatang. Sekarang kita lihat binatang itu kalau berdiri mau turun ke bawah, sing dekluk iki sikile sing ngarep to sikile sing mburi? Depan, kakinya depan. Kaki depan ini diibaratkan sebagai tangan. Tidak boleh, kata Nabi, jangan kamu turun sebagaimana turunnya binatang. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Dadak nok kono ana terusane wal yadok yadaihi qabla rukbataihi. Hendaklah ia meletakkan dua tangannya dulu sebelum dua lututnya. Wong tadi dilarang, kok sekarang hendaklah ia meletakkan dua tangannya lebih dulu baru lututnya. Nah, ternyata hadis ini maklub. Maklub itu terbalik. Jadi mestinya lututnya dulu baru tangannya. Sekali lagi ini kalau bisa, kalau sudah tidak bisa ya tidak apa-apa. Kalau sudah tidak bisa, tidak apa-apa. Jadi yang turun itu harus lututnya dulu, jangan tangannya dulu. Kalau tangannya dulu itu hatinya makhluk terbalik. Meskipun ada yang melaksanakan tangannya lebih dulu, itu adalah karena adanya ikhtilaf tersebut. Makanya di dalam hadis dikatakan kalau Nabi itu bangkit, sudah sujud terus bangkit, wa idza nahadha ala rukbataihi wa tamada ala fakidaihi. Kalau Nabi itu bangkit atas dua tangannya, dan dua tangannya ini menekan kepada lututnya. Ini amalia Nabi. Terus yang ketiga, yang perlu sekali ini diperhatikan, tidak bisa, ya harus konsen. Sholatnya itu harus konsentrasi betul. Apabila bangkit ke rakaat yang berikutnya, dari satu ke dua, dari dua ke tiga, dari tiga ke empat, ini kan berarti bangkit ke rakaat berikutnya. Kalau bangkit ke rakaat berikutnya, yang mengangkat tangan Allahu Akbar sambil tangannya diangkat itu hanya dari rakaat yang kedua. Hanya. Tapi kadang-kadang saya jumpai dari pertama ke kedua angkat tangan Allahu Akbar.
tidak. Jadi yang angkat tangan itu dari 2 ke 3. Dari 2 ke 3. Kata Ibnu Umar, Nabi itu mengangkat tangan idza qama fir raq'at taini rafa'a yadaihi. Apabila Nabi itu berdiri daripada rakaat yang kedua, Nabi mengangkat 2 tangannya. Dan mengangkat 2 tangan ini apabila di situ ada tahiyat awal, ada tahiyat awal. Apakah ada? Bangkit ke rakaat yang ketiga kok tidak tahiyat awal? Ada. Witir. Witir kan bangkit dari rakaat kedua, ketiga. Kalau witirnya itu 3, tidak pakai tahiyat awal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadaihi hina yarfa'u minal julusi. Adalah Nabi itu tidak mengangkat 2 tangannya apabila Nabi itu bangkit dari minas sujudi, bangkit dari sujud. Jadi kalau bangkit dari sujud kan berarti pada rakaat pertama ke rakaat kedua itu bangkit dari sujud. Tapi tadi bangkit dari at-tahiyat. Nah, ini hal-hal yang perlu sekali. Makanya ulama-ulama Saudi itu mengarang buku, penulis buku yang menerangkan tentang sholat, agar supaya sholat kita ini bisa kita laksanakan sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Nabi itu banyak sekali. Banyak sekali. Di antaranya salah satu buku ada yang diterjemahkan oleh Bapak Haji Bayi Arifin, almarhum Bapak Haji Bayi Arifin Surabaya. Judulnya Betulkanlah Sholat Anda. Betulkanlah sholat Anda. Jadi kaifiatnya sholat itu harus betul, harus sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Nabi. Ada yang mengarang buku dan ini yang terkenal, Sifatu Sholatin Nabi, sifat sholatnya Nabi, agar supaya sholat yang kita laksanakan meskipun itu sudah kita laksanakan setiap hari, tetapi cara-cara harus bisa kita sesuaikan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Nabi. Yang lain-lain itu kelihatannya seperti tidak ada masalah. Ya, seperti tidak ada masalah. Di masjid lain, tidak saya sebutkan masjidnya, saya sholat juga begitu. Lu bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, kok angkat tangan, padahal tidak. Iki kudu dititeni, kudu. Sifatnya ini harus. Karena sekali lagi sholat kita itu harus bisa sesuai dengan sholatnya Nabi. Nah, dipelajari sholatnya Nabi itu bagaimana. Sudah tahu, terus pelaksanaan itu sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Jamaah yang berbahagia,
sampai di sini mudah-mudahan ada gunanya, meskipun ini dihitung sebagai masalah yang sifatnya biasa, tetapi sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.